dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik individu. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjut penjelasan tentang materi. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang maksudnya yaitu pengertian apa itu pertumbuhan fisik individu. Pertumbuhan fisik individu adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dari pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini bisa meliputi seperti perubahan ukuran tubuh, perubahan proposal tubuh, munculnya ciri-ciri fisik, mau itu kelamin ataupun ciri-ciri postur tubuh, itu menjadi salah satu pertumbuhan fisik yang terjadi pada individu. Terus pertumbuhan individu adalah bertambahnya ukuran fisik atau anatomi dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau seluruhnya. Karena bertambahnya jumlah dan ukuran sel tubuh, pasti akan ada peningkatan pertumbuhan individu. Dengan demikian, terdapat pertambahan secara kuantitatif dalam tubuh. Oke, kita lanjut ciri-ciri pertumbuhan fisik dari individu. Yang pertama itu ada pada anak perempuan, yang dimana ciri-ciri pertumbuhan fisiknya itu perubahan fisik terjadi saat di usia 10-11 tahun dan cenderung berhenti di usia 16 tahun. Ya sudah pasti kita ketahuin bahwa ciri-ciri pertumbuhan fisik individu itu dari kecil hingga dewasa sudah banyak ya pertumbuhannya. Contohnya itu kayak pertumbuhan payudara, tumbuhnya bulu di sekujur badan dan lain-lain. Terus itu selanjutnya ada pada laki-laki. Dan sudah kita ketahui juga pertumbuhan fisik pada laki-laki, pada manusia itu kita sudah tahu dari kecil sampai dari dewasa juga kita sudah tahu, karena kan kita individu itu kan sama dengan manusia, jadi kita juga udah tahu bagaimana pertumbuhannya. Terus masuk ke karakteristik pertumbuhan fisik individu. Karakteristik pertumbuhan fisik individu yang pertama ada perubahan ukuran tubuh selama masa remaja, yang dimana merupakan pertumbuhan tinggi badan yang bertambah sekitar 25% dan berat badan yang bertambah 2 kali lipat. Kemudian yang kedua, proporsi tubuh kurang profesional. Karena apa? Karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan tungkai dan lengan yang mendahului pertumbuhan badan. Yang ketiga itu ada ciri kelamin utama, yang dimana kematangan fungsi alat kelamin utama pada wanita mengalami menstruasi pertama, dan sedangkan pada pria atau laki-laki mengalami mimpi basah. Yang keempat itu ada perubahan ciri-ciri sekunder atau ciri kelamin kedua, yang seperti yang kita ketahui pada perempuan pertumbuhan fisiknya itu seperti pinggul membesar, terus payudara pada wanita juga berkembang dan tumbuhnya kumis, jenggot dan lain-lain. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu, yang dimana faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengaruh keluarga. Nah, pertanyaannya, mengapa pengaruh keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu? Alasannya karena keluarga menjadi sebuah fondasi penyedia lingkungan nutrisi dan genetika yang sangat mempengaruhi perkembangannya. Contohnya, lingkungan keluarga yang sehat, penuh kasih sayang dan aman, pastinya akan mendukung perkembangan fisik menjadi optimal. Kemudian yang kedua itu ada faktor keturunan atau genetika. Nah, mengapa faktor keturunan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu? Karena genetik mewarisi potensi karakteristik fisik individu seperti tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, warna rambut, dan warna mata dari orang tua yang menurun ke anak. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Mengapa faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu? Karena lingkungan sebagai penyedia nutrisi dan stimulasi
ataupun kondisi yang mendukung atau menghambat proses biologis. Lingkungan yang sehat dan penuh nutrisi yang memadai sudah pasti akan menjadi salah satu kunci utama untuk tumbuh kembang individu yang optimal. Yang keempat itu ada pengaruh gizi dan kelamin. Mengapa pengaruh gizi dan kelamin menjadi salah satu pengaruh pertumbuhan individu? Karena gizi sebagai salah satu penyediaan fondasi atau bahan bakar dan juga bahan bangunan bagi tubuh, contohnya seperti otot, tulang, dan sel. Sementara jenis kelamin mempengaruhi hormon dan kebutuhan nutrisi yang berbeda selama masa pertumbuhan. Selanjutnya, upaya membantu pertumbuhan menjaga kesehatan tulang. Kebiasaan hidup sehat, bersih, dan olahraga secara teratur akan dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Namun, bila ternyata masih juga terkena penyakit, haruslah segera diupayakan agar lepas sakit. Sebab kesehatan sangat berpengaruh terhadap fisik. Yang B, memberikan makanan yang baik. Makanan yang baik ialah makanan yang banyak mengandung gizi, segar, sehat, dan tidak tercerna oleh kotoran atau penyakit. Baik buruknya, makanan akan menentukan pula pertumbuhan. Aplikasinya bagi menjalankan A. Dibiarkan sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana ini jangan sampai menimbulkan gangguan kesehatan pada anak. Misalnya ruang kelas, meja belajar. B. Waktu istirahat. Istirahat sangat dibutuhkan untuk menghilangkan rasa lelah dan membutuhkan tenaga baru. Istirahat yang cukup sangat diperlukan. C. Diadakannya jam olahraga bagi siswa. Pelajaran olahraga sangat penting bagi pertumbuhan fisik karena dengan olahraga yang dijadwalkan secara teratur oleh sekolah berarti pertumbuhan fisik anak akan memperoleh stimulasi secara teratur. Hakikat pertumbuhan fisik individu adalah perubahan bentuk dalam tubuh yang dapat diamati secara konsekuen, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan ukuran badan dan tulang. Pertumbuhan ini merupakan proses fisiologi sebagai hasil dari kematangan fungsional yang seringkali mengalami percepatan saat masa pubertas. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik, fisik, kesehatan, serta lingkungan. Nah, kita sampai kepada kesimpulan, pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Pertumbuhan fisik ini dipengaruhi oleh perkembangan tingkah laku remaja, yang hal ini dampak pada perilaku yang canggung dalam proses penyesuaian diri remaja, isolasi diri dari pergaulan, perilaku emosional seperti gelisah dan mudah tersinggung, serta melawan, kewenangan, dan semacamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan